Serigala modern datang lewat kanal digital, mimbar-mimbar YouTube yang menggunakan nama Yesus tetapi mengaburkan salib. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang hanya memotivasi kegantian tanpa menuntun pada salib Kristus. Itulah serigala-serigala yang datang pada hari ini, Bapak Ibu. Serigala-serigala yang datang pada hari ini hanya berbicara berkat, hanya berbicara urapan, tetapi tanpa membawa orang untuk bertobat kepada Kristus dan tanpa memahami makna salib Kristus. Yang dipikirkan adalah hidup di dalam Kristus pasti diberkati. Hidup di dalam Kristus pasti senang. Hidup di dalam Kristus pasti akan bahagia. Itulah pengajaran-pengajaran serigala-serigala palsu hari-hari ini. Yang dimana kita harus mengerti bahwa ketika kita ikut Tuhan, harus ada salib yang harus kita pikul, penyangkalan diri. Dan ikut Tuhan itu bukan berbicara tentang bagaimana saya diberkati, saya diurapi, saya mengalami hal-hal luar biasa. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kehidupan yang berbuah. Ini hal yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Pengajaran-pengajaran palsu hanya mendatangkan keinginan-keinginan duniawi, bukan jalan salib menuju kekudusan. Di zaman sekarang, Bapak Ibu, juga tidak sedikit serigala-serigala itu menjadi baju-baju rohani, mimbar menjadi stand up comedy, bukan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini bahaya sekali. Maka dari itu, mereka adalah baju-baju rohani yang sesungguhnya dapat membinasakan hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Mereka hanya membangunkan kesukaan kedagingan daripada penyangkalan diri dan memikul salib dengan satu tujuan apa? Membawa orang lain untuk mengikuti ajarannya yang menyenangkan telinga. Enak gak Bapak Ibu kalau ajaran yang hanya menyenangkan telinga? Enak ya? Kita disenangkan, kamu hebat, kamu diberkati, pasti kamu akan sukses. Hal-hal demikian, Bapak Ibu, itu hanyalah motivator-motivator yang ditutupi hal-hal rohani, tapi dalamnya adalah segala yang mengancam hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Inilah mengapa kita harus bergandengan tangan, saling menjaga, saling menasehati, agar kita tidak terjatuh di dalam dosa. Apa ancaman berikutnya? Kita melihat kembali dalam Kisah Para Rasul ini. Kita fokus pada ayat yang ke-30. Kita baca 1, 2, 3. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Rupanya ada orang-orang yang akan berkata palsu, Bapak Ibu, yang hadir bukan dari luar tetapi dari dalam. Ini peringatan yang sungguh luar biasa. Kita harus berhati-hati. Ternyata tantangan kita bukan hanya dari luar tetapi dari dalam. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Paulus mengungkapkan kenyataan yang pahit. Ancaman terbesar bagi gereja bukan hanya penganiayaan dari luar, bukan hanya kesesatan dari luar, tetapi penyimpangan yang muncul dari dalam. Dulunya rekan kerja, rekan sepelayanan, sesama penatua, bahkan mungkin pernah berdiri di mimbar yang sama, tetapi suatu ambisi dan ego membuat peperangan dari dalam. Karena ego, karena keinginan hati membuat satu perpecahan. Inilah tantangan gereja saat ini. Mungkin bukan pengajaran-pengajaran sesat, tetapi orang-orang dalam yang hidupnya sedang dipengaruhi serigala-serigala yang menyesatkan. Ancaman seperti ini muncul. Salah satu contoh di abad pertama, banyak kekristenan yang tercemar ajaran-ajaran sesat, dan mereka timbul itu bukan karena dari luar, tetapi orang-orang dalam. Jadi Paulus nampaknya melihat bahwa serigala dari luar akan menyerang tubuh, tetapi serigala dari dalam akan merusak hati, Bapak. Gereja mungkin bisa bertahan dari tekanan luar, tetapi bisa hancur oleh ego yang muncul dari dalam. Bapak Ibu, perpecahan itu bisa terjadi karena ego kita terlalu tinggi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak dari dalam. Jadi mereka akan berkata menyimpang. Dalam terjemahan Yunani memiliki makna pelintir atau memutarbalikan kebenaran. Mereka tidak menolak Injil secara terbuka, Bapak Ibu, tetapi justru menggunakan bahasa Injil untuk menyelewengkan. Ini bentuk manipulasi teologis yang sangat berbahaya.
Karakter yang jelek dapat merusak kesatuan di dalam gereja. Karakter yang semacam ini hadir di tengah-tengah kita dan mereka berusaha membangun gereja di dalam gereja. Membentuk keputusan baru di tengah keputusan yang sudah disepakati. Mereka hanya membangun pengikut untuk bisa disenangi, bukan untuk membawa pada Yesus. Mereka membangun komunitas supaya lebih tampak hebat, tetapi bukan untuk bertumbuh pada Yesus. Jadi mereka, orang-orang demikian tidak selalu mengajar hal yang sesat, Bapak Ibu. Kadang hanya menanamkan benih ketidakpuasan, membisikkan kekecewaan, dan perlahan-lahan menarik hati orang lain untuk menjauh dari kesatuan tubuh Kristus. Orang-orang demikian harus kita jaga diri. Ketika kita dipenuhi kekecewaan, ketika kita dipenuhi dengan amarah, terkadang kita dengan mudahnya membisikkan hal-hal yang membuat keretakan di dalam satu tubuh gereja. Itulah yang terjadi. Orang-orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran. Ketika ego pribadi lebih tinggi daripada kerendahan hati, disitulah celah perpecahan dimulai. Perpecahan dimulai ketika kerendahan hati tidak dimiliki, tetapi keegoan ada di dalam dirinya. Hal ini seringkali terjadi ketika keputusan bersama dianggap kurang sempurna. Karena tidak sesuai dengan keinginan sendiri, disitulah roh pemecah sedang bekerja. Bukan karena kebenaran ditolak, tetapi karena diri sendiri tidak menjadi pusat. Kita harus berhati-hati. Jagalah diri, jagalah kawanmu dari serigala dan dari orang-orang yang merusak kesatuan di dalam gereja.